ada di rumah, selamat siang. Mari sama-sama kita akan ikuti ibadah kita pada siang hari ini. Terlebih dulu kita berdoa bersama. Haleluya. Mari sama-sama kita lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat siang hari ini. Kami boleh kembali berkumpul bersama dengan keluarga kami, beribadah, memuji dan menyembah Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami mohon Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami, menjamah setiap kami yang ada dimanapun kami berada Tuhan. Kami percaya kami boleh diberkati lewat ibadah pada siang hari ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus sendiri. Dari awal, pertengahan, hingga akhirnya hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami akan mulai ibadah ini. Haleluya, sama-sama katakan amin. Mari sama-sama saya ajak untuk bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan. Yeay. Yang percaya bahwa Roh Kudus tercurah di tempat Anda berada, katakan amin. Yeay. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Sama-sama katakan hari ini. Hari inilah harinya Tuhan, Saat pembebasan tiba. Oh, belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah memenuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Sekali lagi katakan, hey, anggur baru tercurah memenuhi umatnya dengan
Haleluya, haleluya. Mari sama-sama kita memuji Tuhan lebih dalam lagi. Biar Roh Kudus-Mu Tuhan yang ada di dalam setiap hidup kami, Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Haleluya. Kemana di dalam Dan tiada terang dan harapan, dari surga Engkau datang, di mata-Mu anugerah, untuk genapi nubuatan, firman lahir ke dunia, dari tata kemuliaan ke palungan yang hina. Puji Dia Allah Bapa, Putra, Roh Kudus Tritunggal, Allah mulia berkuasa. Puji Dia Raja segala raja. Kerajaan yang akan datang dan menyambut yang hilang, untuk selamatkan semua ciptaan, Kau rela disalibkan. Meski dalam derita-Mu Kau melihat kemenangan, agar kita diselamatkan, Yesus Dia dikorbankan. Mari sama-sama kita puji Dia. Puji Dia Allah Bapa, Putra, Roh Kudus Tritunggal, Allah mulia berkuasa. Puji Dia Raja segala raja. Di fajar saat Kau bangkit, surga hening menunggu. Batu kubur-Mu terbuka, Kau telah kalahkan maut. Dan yang mati dibangkitkan, seluruh surga terkagum. Sebab semua yang datang pada Bapa diselamatkan. Dan gereja Kristus lahir, api Roh Kudus turun. Injil kebenarannya takkan bertekuk tak sirna. Oleh darah namanya, di dalam Dia ku bebas. Oleh kasih Kristus Yesus, aku telah dibangkitkan. Oh, puji Dia, puji Dia Allah Bapa, Putra, Roh Kudus Tritunggal, Allah mulia berkuasa. Puji Dia Raja segala raja. Puji Dia Allah Bapa, Putra, Roh Kudus Tritunggal, Allah mulia berkuasa. Puji Dia Raja segala raja. Puji Dia Raja segala raja.
Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami puji Engkau Yesus. Engkaulah Raja kami, Raja di atas segala raja Yesus. Kami percaya Tuhan hanya kepadamu. Haleluya, haleluya. Mari kita sungguh-sungguh sembah Dia. Terima kasih Yesus. Kami percaya kemenangan Kau berikan bagi kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur hanya kepadamu. Haleluya, Yesus Tuhan. Haleluya, Yesus. I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. Yes, I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. I believe in God our Father. I believe, yes, our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. For I believe in the name of Jesus. For I believe in the name of Jesus. Berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita. I believe in you, Lord. I believe. Hallelujah. Shalom Bapak Ibu. Tentunya kita perlu mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita bersama. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita hampiri Tuhan dan kita berdoa bersama-sama. Tundukkan kepala, persiapkan hati dan pikiran kita, lalu kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kebaikan-Mu dan kasih setia-Mu yang terus Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Dan biar hari ini dalam hari perhentian kami mau belajar sedikit daripada kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan ini yang nanti akan mengubahkan kehidupan kami sesuai dengan apa yang Tuhan rencanakan dan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Bantu kami untuk bisa berubah sehingga pada akhirnya bisa Tuhan pakai untuk menyempurnakan pekerjaan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan sekali berdoa untuk syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, tentunya saya ucapkan selamat hari Minggu, selamat pagi, siang, sore, dan malam bagi kita semua yang sedang beribadah dan mencari hadirat Tuhan bersama-sama. Tentunya saya mengucapkan terima kasih dan ucapan syukur yang sebesar-besarnya kepada Gereja IHK di bawah pimpinan Bapak Pendeta Paulus Eko Dianto yang
meminjamkan mimbar ini untuk saya pinjam dan saya gunakan dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya mendapatkan kesempatan di minggu terakhir dari bulan Juni ini untuk menyampaikan tema yang ada setelah semua hamba Tuhan luar biasa sudah menyampaikan pesan firman Tuhan masing-masing. Dan saya percaya Roh Kudus pada hari ini akan membantu kita untuk menyempurnakan semuanya menjadi satu kesatuan di dalam kehidupan kita. Untuk memulainya, mari kita semua bersama-sama membuka Kisah Para Rasul pasal yang ke-8. Kita akan baca satu bagian, tapi agak panjang yang kita baca, supaya kita memahami apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita dengan lebih baik lagi. Kisah Para Rasul pasal yang ke-8, kita akan baca ayat yang ke-26 hingga ayat yang ke-40. Firman Tuhan berkata dari perikop sida-sida dari tanah Ethiopia. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Lalu berangkatlah Filipus, adalah seorang Ethiopia, seorang sida-sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Ethiopia yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuan apa yang Tuan baca itu? Jawabnya, bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan soal asal-usulnya? Sebab anak nyawanya diambil dari bumi. Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, aku bertanya kepadamu, tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain? Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu. Ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di satu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Saud Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus, dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota, sampai ia tiba di Kaisaria. Puji Tuhan. Bapak Ibu, sebagai seorang anak Tuhan, tentunya kita harus sadar bahwa kehidupan kita gak bisa dilepaskan dari keterlibatan Roh Kudus. Dalam hal apapun sebenarnya dalam kehidupan kita, kita sangat memerlukan campur tangan dari Roh Kudus. Apalagi kalau memang kita berniat untuk mencapai target tertentu. Ada sesuatu tujuan yang mau kita capai dalam perjalanan kehidupan kita. Maka sangat diperlukan bantuan dari Roh Kudus untuk ikut campur dan membuat segalanya menjadi ada. Segalanya terjadi dan berhasil dalam kehidupan kita. Ikut campur tangannya Roh Kudus itulah yang diterjemahkan ke dalam bentuk inovasi dalam hidup kita. Inovasi apapun gak akan mungkin terjadi tanpa kreativitas dari Roh Kudus. Tapi perlu diingat bahwa sangat dibutuhkan keputusan yang kita ambil dengan sengaja untuk menyerahkan tongkat kendali kehidupan itu kepadanya. Dan kalau kita bisa dengan begitu percaya menyerahkan nyawa kita, nyawa keluarga kita, teman-teman kita kepada pilot,
atau mungkin nahkoda, masinis, supir. Dengan keputusan yang sama harusnya kita juga harus menyerahkan itu kepada Roh Kudus. Harusnya ada kesadaran iman untuk menyerahkan dengan kualitas yang lebih baik lagi kepada tangan Roh Kudus. Jadi ada peran aktif yang harus kita lakukan. Nah, keputusan di tangan kita, action harus kita yang mulai duluan. Sadarkah kita bahwa hidup manusia itu kayak main catur, Bapak Ibu. Langkahnya itu hanya bisa terjadi kalau bergantian berjalan. Player A dengan player B, bidak putih dengan bidak hitam. Bidak hitam nggak akan bisa mulai berjalan kalau bidak putih nggak memulai langkahnya terlebih dahulu. Nah, saudara kita, kalau selama ini Tuhan menunggu langkah kita di dalam papan catur kehidupan itu supaya Dia bisa meneruskan langkahnya. So, kita harus berikan Tuhan alasan. Hari ini kita harus belajar untuk memberikan Tuhan alasan di dalam bertindak dalam kehidupan kita. Nah, kembali kepada ayat-ayat yang baru saja kita baca, Tuhan mengirimkan malaikatnya, malaikat Tuhan, untuk menemui seorang hamba Tuhan yang bernama Filipus, yang pada akhirnya diperintahkan dengan sangat spesifik. Saya ulangi sekali lagi. Tuhan mengirimkan malaikatnya untuk memberikan perintah yang sangat spesifik kepada Filipus untuk satu alasan tertentu. Dia harus pergi satu tempat, tempatnya di mana, koordinatnya jelas. Filipus diperintahkan dengan satu tujuan yang sangat spesial. Tapi apakah Filipus mengerti? Tidak. Nah, di tengah era yang begitu luar biasa, seperti yang kita alami hari ini, di mana Tuhan mempercepat semuanya, He accelerate everything. Nah, jelas kita membutuhkan Tuhan. Tapi kita juga harus memberikan Tuhan sebuah alasan untuk bertindak. Maka dari itu hari ini saya mau mengajak kita semua, mari kita belajar hal apa saja yang membuat Tuhan bertindak dalam kehidupan kita. Yang pertama, Bapak Ibu, bertolak dari kisah sida-sida dari Ethiopia ini. Maka yang pertama, alasan untuk membuat Tuhan bertindak dalam kehidupan kita adalah 100% komitmen. Ya, Bapak Ibu, seringkali kita berpikir, kenapa Tuhan gak bekerja? Apakah karena saya kurang pintar? Atau karena saya kurang cerdas? Bapak Ibu, kita mungkin hanya kurang komitmen saja. Dalam kisah ini sangat menarik karena dengan sangat jelas dikatakan ada seorang sida-sida dari Ethiopia. Bapak Ibu, Ethiopia itu bukan sebelahnya Cengkareng Timur tuh. Ethiopia itu jauh. Jauh sekali. Nah, ini adalah seorang yang takut akan Tuhan, bahkan harus berjalan, ya karena hari itu nggak ada motor, nggak ada mobil, Bapak Ibu. Dia harus berjalan, saya udah cek di internet, dan semoga internet saya nggak salah. Dia harus berjalan 4.100 km dari sebuah negara namanya Ethiopia ke satu kota namanya Yerusalem hanya untuk beribadah. Bayangkan, sida-sida Ethiopia, seorang yang dianggap kafir pada zaman itu oleh orang Yahudi. Seseorang yang bahkan tidak layak untuk mempertunjukkan imannya kepada Tuhannya orang Yahudi. Tapi rela berjalan 4.100 km dengan rombongannya dari Ethiopia ke Yerusalem hanya untuk beribadah. Ada satu komitmen dan perjuangan luar biasa yang ditunjukkan oleh seorang non-Yahudi, seorang yang
tidak diakui, tetapi imannya, kasihnya kepada Tuhan yang luar biasa. Nah, bukankah dalam hal semacam ini, di dalam pertunjukan spektakuler imannya, menunjukkan seberapa dalam kualitas imannya kepada Tuhannya. Maka kita bisa mulai mengerti yang mampu membuat kita stand out dengan dunia berbeda, bahkan berbeda dengan orang lain yang mungkin melakukan hal yang sama setiap hari dengan kita, itu hanyalah komitmen saja, Bapak Ibu. Di dalam Tuhan itu tidak dibutuhkan dengan kuat orang-orang yang terlalu pintar atau cerdas. Yang penting, apakah kita memiliki komitmen untuk mau dipakai Tuhan? Apakah kita memiliki 100% komitmen untuk mempertunjukkan perjuangan effort kita itu kepada Sang Pemilik alam semesta itu? Maka kita harus mengerti juga, dalam kehidupan kita ini, tidak hanya dengan Tuhan saja itu harus dilakukan, tapi juga dengan apa yang sedang kita lakukan. 100% komitmen kita untuk mendahulukan Tuhan di atas segalanya akan membuat Tuhan tidak punya alasan lain selain bertindak. Makanya Tuhan sampai harus mengirimkan seorang Filipus untuk berjumpa dengan sida-sida Ethiopia ini. Nah, baru Bapak Ibu, semua ide kreatif itu akan dicurahkan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Tapi nggak berhenti di situ saja. Komitmen nggak berhenti pada komitmen kita dengan Tuhan saja. Komitmen kita terhadap keluarga kita, terhadap pekerjaan kita, terhadap pelayanan kita pun harus baik, harus excellent. Tapi apakah mudah, Bapak Ibu? Tidak, jelas tidak. Dibutuhkan perjuangan yang sangat tinggi, perjuangan yang sangat besar. Nah, semua itu permainan di pikiran. Semua itu hanya persoalan battlefield di pikiran saja. Henry Ford pernah berkata begini, whether you think you can or you think you cannot, you are right. Tidak peduli saat engkau berpikir engkau bisa ataupun engkau tidak bisa, engkau benar. Kalau kita bilang kita bisa, benar Bapak Ibu. Tapi kalau pikiranmu berkata hal yang sebaliknya bahwa engkau nggak bisa, itu pun benar juga. Tergantung langkah mana yang kita mau ambil. So, yang pertama, untuk membuat Roh Kudus nggak punya alasan lain untuk bertindak, itu adalah kita memiliki 100% komitmen. Komitmenmu harus penuh, harus lengkap, harus paripurna dalam hidupmu. Yang kedua, 100% bodoh. Poinnya aneh ya. Tapi di dalam bidang usaha dan pekerjaan apapun, termasuk urusan kita dengan Tuhan, budayakanlah kebiasaan untuk memposisikan diri kita bodoh. Apa yang belibet tuh ngomongnya. Saya ulangi lagi, di dalam bidang usaha apapun dan pekerjaan apapun, termasuk urusan kita dengan Tuhan, budayakanlah kebiasaan untuk memposisikan diri kita bodoh. Jangan jadi 3 hal ini. 1, orang yang sok pinter, sok tahu, apalagi sok jago. Bapak Ibu, dengan manusia saja, kalau kita sok pinter, sok tahu, apalagi sok jago, itu babak belur, bonyok. Apalagi kalau kita dengan nekatnya melakukan itu kepada Tuhan. Waduh, bonyok kuadrat. Benjolnya itu bertubi-tubi. Nah, dalam proses perjalanan imannya, terutama di ayat yang 30 berapa tuh? 29 sampai 31. 30 sampai 31.
Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya katanya. Kata Filipus, "Mengertikah Tuan apa yang Tuan baca itu?" Jawabnya, "Bagaimanakah aku dapat mengerti?" "Gimana gue bisa ngerti, coy?" katanya. "Kalau nggak ada yang membimbing aku." Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Dalam proses perjalanan imannya, si sida-sida dari Etiopia ini memiliki kehausan dan kelaparan yang besar akan firman Tuhan. Lalu di tengah-tengah semua pencariannya akan kebenaran, dia mampu untuk bersikap jujur. Dia mampu untuk bersikap jujur dan terbuka kepada Filipus, orang yang baru saja ditemuinya di pinggir jalan. Mari saya jelaskan lebih lanjut lagi. Bapak Ibu, sida-sida Etiopia ini bukan orang biasa. Ini kepala bendahara dari Ratu Etiopia, Sri Ratu Kandake. Ini bangsawan Bapak Ibu. Kulitnya boleh hitam keling, kulitnya boleh gelap, penampilannya mungkin nggak meyakinkan. Tapi ini bukan orang biasa, ini orang penting. Kepala bendahara datang ke Yerusalem, jalan 4.100 km itu tuh gak jalan sendirian, dia bawa rombongan besar. Dan karena titelnya, saya percaya ini bukan orang bodoh, bukan orang bego Bapak Ibu. Tetapi dia memposisikan dirinya bodoh kepada orang yang baru saja ditemuinya. Loh, dalam perjalanannya tiba-tiba sekonyong-konyong ada seorang namanya Filipus yang dia nggak kenal menanyakan hal yang seolah-olah itu mengejek dia. Tapi dia dengan sikap sangat terbuka, sikap sangat jujur, dia membuka dirinya bahwa dia nggak tahu, dia memberikan slot untuk Filipus menjelaskan itu kepadanya. Keberanian sida-sida ini yang bahkan namanya saja nggak dicatat dalam Alkitab. Keberanian dia untuk membuka diri dan tetap kosong, membuat Roh Kudus bekerja dengan luar biasa dalam kehidupannya. Makanya dari sekian banyak orang yang hari itu berangkat ke Yerusalem untuk beribadah, surga memberikan perhatian yang spesial buat orang ini. Orang yang bahkan belum 100% legal, belum loh. Belum, karena posisinya dibaptis itu di ending dari cerita ini. Jadi sebenarnya dia belum sah. Tapi surga sudah memberikan perhatian khusus. Tuhan sudah berikan surat perintah spesial, dikirim agen rahasianya itu untuk melayani, menyelamatkan, menanamkan benih keselamatan itu pada sida-sida ini. Dan bukankah Tuhan kita Tuhan yang selalu rindu untuk memperlengkapi kehidupan kita, Bapak Ibu? Makanya kita harus bisa memposisikan diri kita bodoh. Saya hormat sekali dengan pendiri Kemcik, Bapak Bob Sadino. Dia membuat sebuah buku kurang lebih tentang filosofi goblok. Mohon maaf Bapak Ibu ya. Tapi dia selalu berkata bahwa keluar rumah dia itu mengosongkan cangkir hidupnya. Jadi ketemu dengan siapapun orangnya, dia memposisikan diri dia bodoh. Supaya dia bisa diisi oleh orang lain yang dia temui hari itu. Nah, itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Posisikanlah diri kita bodoh, baru kita bisa belajar dengan baik. Kita bisa menyerap semua intisari kehidupan yang sedang Tuhan ajarkan buat kita. Kenapa hari ini saat firman Tuhan diambil, direkam, Jakarta itu sampai mencapai tingkat pertumbuhan COVID itu 5.000 orang, Bapak Ibu.
Karena tidak banyak orang yang belajar dari kehidupannya. Terlalu banyak orang yang sok pinter, sok jago, sok tahu. Dan jelas itu bukan yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Di tengah semua keadaan, kondisi yang serba tidak menentu, semua pengalaman kita, kejayaan masa lalu, jabatan dan tingkat pendidikan kita sudah nggak jadi jaminan lagi untuk menang atas situasi, Bapak Ibu. Justru waktu kita mengosongkan diri dan mampu tetap komitmen, loyal dengan Tuhan, Tuhan akan menjalankan inovasi baru melalui Roh Kudus-Nya dalam hidup kita. Yang terakhir, 100% percaya, 100% belief. Komitmen jelas. Bodoh harus sikap hidup, jangan gaya hidup. Yang ketiga, percaya, Bapak Ibu. Ayat yang ke-36 ceritanya menjadi menarik. Orang Ethiopia ini lihat air, Bapak Ibu, lalu punya ide, inovasi dari Roh Kudus, ya. Lalu orang Ethiopia itu, ayat yang ke-36, menyuruh menghentikan kereta itu dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Dia percaya, Bapak Ibu. Tapi yang menarik di ayat yang ke-35, ayat yang ke-37, berkata, saud Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Dia percaya dengan segenap hatinya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Ini luar biasa, Bapak Ibu. Luar biasa sekali. Kita harus bisa 100% percaya kepada Tuhan kita. Ada sebuah kutipan menarik berkata begini, for those who believe, no proof is necessary. For those who don't believe, no proof is possible. Buat orang-orang yang percaya kepada Tuhan, bukti itu nggak penting. Tapi buat yang nggak percaya kepada Tuhan, tidak ada bukti yang mampu, memungkinkan untuk membuat dia percaya. Nah, kalau kita berpikir untuk percaya kepada Tuhan harus nunggu bukti, maka percayalah. Tuhan kita nggak akan bekerja apapun. He will not give you anything. Tuhan Yesus nggak perlu membuktikan dirinya sendiri. Dia Tuhan. Apalagi ke kita, Bapak Ibu. Jadi kalau di tengah-tengah semua kondisi ini, untuk percaya saja kita harus butuh bukti dari Tuhan. Percayalah, Tuhan gak akan lakukan apapun. Karena dia tidak perlu membuktikan dirinya sendiri. Dia itu Tuhan, kita sopo. Justru yang kita perlu lakukan adalah kita harus berikan bukti kepada Tuhan. Justru kita harus beranikan diri datang kepada Tuhan dan dengan sengaja mempertontonkan seberapa jauh dan seberapa besar kita percaya kepada Dia. Nggak kebalik gitu loh, Bapak Ibu. Yang perlu eksibisi itu bukan Tuhan, kita yang perlu eksibisi. Kita harus bikin pameran iman. Ini loh Tuhan, saya lakukan ini karena saya percaya padamu. Ini loh Tuhan, pada hari ini, pada hari itu, pada hari kapan saya lakukan ini, itu karena saya percaya kepadamu. Bukan kita minta Tuhan membuktikan kehebatannya pada kita. Waduh, no can do, Bapak Ibu. Mengutip perkataan Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Kalau kita percaya dengan Tuhan dengan segenap hati, monggo. Use your heart. Hari-hari ini, gunakan hati kita. Apalagi kalau kita mau percaya kepada Tuhan, pakai hati, jangan pakai otak. Dan sida-sida itu berhasil
membuktikan dirinya, Bapak Ibu. Para pekerja misi global di seluruh dunia percaya bahwa pertama kali benih Injil itu masuk ke benua Afrika itu melalui kehidupan dari sida-sida dari Ethiopia ini. Pertama kali benih keselamatan itu menyebar dengan suburnya, tertanam dan berbuah dengan sangat masif di benua Afrika. Itu karena kisah perjalanan dari sida-sida dari Ethiopia ini. Hanya karena satu orang yang dengan sengaja memberikan dirinya dibentuk oleh Tuhan, akhirnya bertemu dengan keselamatannya setelah berjalan 4.100 km. Tapi untuk membawa dampak yang luar biasa kepada rekan-rekan senegaranya, dia harus berjalan 8.200 km untuk membawa benih itu kepada rekan-rekan senegaranya. Sebuah dampak yang begitu besar dilakukan oleh seseorang yang begitu sederhana sebenarnya di hadapan Tuhan. Tapi saat dilakukan dengan 100% komitmen, 100% kosong, empty, bodoh, dan juga dengan 100% percaya kepada Tuhannya. Sekali lagi, walaupun hari itu dia bukanlah orang yang sah untuk menyatakan imannya, dia orang yang menyatakan kafir. Tapi hari itu membuat ada dampak yang terjadi hari ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu, di dalam perjalanan imanmu, kapanpun engkau punya kesempatan untuk mempertontonkan imanmu kepada Tuhanmu, mempertontonkan komitmenmu, sikap hatimu, kepercayaanmu, berikanlah momentum yang terbaik sehingga Tuhan tidak punya alasan untuk tidak bertindak. Dia harus keluar dari tahtanya untuk bergerak dan menolong kehidupan kita, bekerja secara ilahi. Mari persiapkan diri kita masuk ke era yang baru. Selamat menempuh hidup baru. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tundukkan kepala, kita berdoa. Kami percaya Engkau adalah Allah yang baik dan mengerjakan pekerjaan yang baik. Oleh karena itu, di akhir dari pembelajaran firman Tuhan ini, Engkau berkati setiap daripada kami ya Tuhan, sertai dan pimpin hidup kami, sehingga ada inovasi yang besar Engkau lakukan dalam hidup kami melalui Roh Kudus-Mu, sebagai penolong kami yang ajaib, sehingga dalam kehidupan kami ada banyak pekerjaan-pekerjaan besar yang terjadi dan selesai, dan orang dunia melihat betapa besarnya pekerjaan-Mu dalam hidup kami. Di tengah-tengah semua kondisi yang tidak menentu, Engkau yang sertai, tudungi kami, jagai kami, terutama berkati Gembala Sidang kami, Bapak Pendeta Paulus Eko Dianto, beserta keluarga dan seluruh hamba-hamba Tuhan yang melayani. Kiranya penyertaan Tuhan ada dalam hidup mereka, berlipat-lipat kali ganda Engkau limpahkan anugerah dan urapan-Mu dalam hidup mereka. Buat kami semua, kiranya selesai dari pembelajaran firman Tuhan ini, firman Tuhan mengubahkan kami, dan kami keluar ke dunia mengubahkan banyak orang. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita bersama. Amin. Shalom jemaat terkasih di dalam Tuhan, Happy Sunday. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan dan mengembalikan persepuluhan bisa dilihat di layar Anda. Mari sama-sama saya ajak untuk berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat berkat-Mu, terima kasih untuk hari ini. Kiranya Tuhan kami sekarang ingin memberikan persembahan dan mengembalikan persepuluhan. Biarlah apa yang kami tabur, biarlah menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Biarlah juga apapun yang kami kerjakan, Engkau selalu membuat kami berhasil dan beruntung. Kami melakukan semuanya ini karena kami begitu mengasihi Engkau. Terima kasih Bapa, kiranya Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat siang hari ini. Kami sudah memuji dan memuliakan Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Tuhan, kami juga sudah mendengarkan firman-Mu.
Kami percaya Tuhan firman-Mu boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami, boleh tertanam di dalam kehidupan kami, dan kami boleh lakukan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, juga Engkau berkati hamba-Mu Pastor Charlton yang sudah memberkati kami lewat firman-Mu Tuhan. Kami percaya apapun yang dia gumulkan, apapun yang dia doakan Tuhan, kami percaya Engkau memberkatinya Bapa. Tuhan, juga kami berdoa untuk IHK Pusat Tuhan, Engkau berkati Bapak Gembala, Bapak Paulus Eko Dianto, Engkau berkati dengan kesehatan, Engkau pertajam visinya di dalam mengembalakan setiap kami, boleh menjadi jemaat yang setia dan bertumbuh iman, pengharapan dan kasihnya hanya kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap satelit, gereja satelit yang ada Tuhan, baik IHK Kota, IHK Bandung, IHK Bogor, IHK As Ministry, dan IHK International. Kami percaya Tuhan Engkau memberkati gereja satelit kami. Juga Tuhan kami percaya Engkau berkati setiap gembala yang mengembalakan jemaat dimanapun mereka berada. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat yang sudah mengikuti ibadah ini Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati mereka Tuhan. Yang lemah Engkau kuatkan, yang berkekurangan kami percaya Tuhan Engkau cukupkan. Mereka yang sedang dalam masalah kami percaya Tuhan Engkau bukakan jalan keluar. Kami percaya waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini, dan sebentar kami akan memperkatakan kata-kata iman. Mari sama-sama kita taruh tangan kiri kita di dada dan tangan kanan kita di atas kepala kita. Kita katakan kata-kata iman. 1, 2, 3. Saya percaya saya adalah anak Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, hidup dalam kekudusan, sukses di dunia dan masuk surga. Saya percaya saya adalah anak Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, hidup dalam kekudusan, sukses di dunia dan masuk surga. Saya percaya saya adalah anak Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, hidup dalam kekudusan, sukses di dunia dan masuk surga. Kami percaya Tuhan, kami sudah memperkatakan kata-kata iman kami, dan kami percaya terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kami akan menerima berkat daripada hamba-Nya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, kita sudah mengikuti ibadah. Kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sekarang saatnya semua bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Kita akan menerima berkat yang datang daripada Tuhan Yesus Kristus. Buka kedua tanganmu, tengadahkan wajahmu di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Jemaat IHK dimanapun Anda berada, sekarang terimalah berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, persekutuan dan kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan, serta kuat kuasa dari Allah Roh Kudus, menuntun, menyertai, memberkati, bahkan menjadikan kita kepala dan bukan jadi ekor, naik terus dan tidak akan pernah turun, mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Bersama dengan saya berkata amin. Puji nama Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam IHK.